Halo semuanya, jadi hari ini saya sama teman saya Nida bakal mewawancarain salah satu startup yang bernama .next. Nah hari ini kita langsung ketemu sama Pak Krisantosa. Halo Pak Kris. Halo, siang. Gimana kabarnya, sehat? Baik, sehat, terima kasih. Sebelumnya makasih banget ya Pak udah ngasih kesempatan kita buat mewawancarain Bapak. Ya, sama-sama. Langsung aja kali ya Pak ya. Ya, mulai. Jadi kita udah punya beberapa pertanyaan tentang culture perusahaan Bapak. Nah, jadi kita langsung bertanya aja Pak. Tentang apa itu startup sih Pak? Startup Bapak. Maksudnya apa itu startup atau startup ini? Startup .next ini tuh apa gitu, dan pada bidang apa perusahaan .next ini tuh berdiri gitu? Jadi gini, awalnya saya dari advertising, Oke. terus saya punya I.O. sama production house, terus kemudian itu kan offline. Nah, terus kita bikin online di bidang digital agency gitu. Oh, Jadi oke. basically ya startupnya digital agency. Oke. Nah, sejak kapan perusahaan .next ini tuh didirikan gitu? Kayaknya sih dari tahun 2000, saya lupa 2017 2018. Oh, dari 2017 2018. Berarti masih dibilang nggak baru-baru banget, tapi nggak yang lama-lama banget juga Enggak. ya Pak? Enggak. Oke. Terus kalau misalnya pertama kali didirin .next ini tuh tujuannya untuk apa Pak? Biar kaya. Iya. Iya benar. Iya, Orang nggak bikin salah sih, perusahaan Pak. sih biar Iya, kaya. iya, gitu. Enggaknya ya Pak. Tapi basically apa namanya? Ya cuma ini kan yang bikin partner saya sama saya. Oke. Jadi emang partner saya ngeliat ada opportunity di situ. Dia orang branding gitu, saya orang agency, jadi dia bilang udah buka ini gitu. Lihat opportunity aja kan at that time. Dari tahun segitu kan digital udah Benar. berkembang Iya. gitu. Jadi kita mulai situ. Gitu. Berarti emang Bapak dan partner Bapak pintar untuk ngebuka ngelihat pasar ya Pak. Nah, kesempatan. Iya gitu lah. Oke. Nah, selain tadi Bapak mendirikan ini untuk kaya, tapi .next sendiri punya nggak sih visi misi tersendiri gitu yang Bapak buat untuk .next tuh kira-kira untuk apa sih? Pengennya tuh untuk apa sih? Gitu? Visi misi sih gini ya, kalau visi misi sih nggak gini, ya karena saya orang agency jadi visi misi itu bisa dibangun karang-karang gitu ya. Oh iya. Membangun insan yang berbudi, berbakti bagi negara juga bisa dibilang Bisa. visi misi gitu. Nah, cuma saya sih pikirnya pada saat itu ya kalau memang ada bisnis yang bisa dijalankan dan punya legacy yang baik dan punya kesinambungan yang panjang Iya. dan ada opportunity buat bisnis yang lain ya kenapa enggak? Oh, Sih, benar. sederhana itu. Oke. Kalau gitu, kira-kira kita kan pasti startup di sekarang ini banyak banget ya Pak. Yang di, masalah agency pun juga startup sekarang banyak banget. Nah, perbedaan antara startup Bapak .next dengan startup yang lain tuh kira-kira apa? Yang bisa orang tuh kayak, oh ini .next banget nih gitu. Jadi kalau gini, kalau culture dari company saya yang satunya itu kan everything under one roof ya. Jadi kamu bayangin pada saat itu kita ada graphic design, ada production house, ada I.O, ada apa namanya immersing lah. Jadi pada saat ini juga kita untuk di digital juga kita ada bikin website, SEO, main sosial media untuk konten dan juga manajemennya, itu termasuk juga untuk urusan KOL, dan untuk sosial media sendiri juga kan kita rembes macam-macam. Iya. Jadi ada dari Facebook, Instagram, TikTok, YouTube segala macam. Nah, tapi kalau mau dibilang kelebihannya atau spesialisasinya memang saat ini yang saya lihat orang engage kita banyak dari kontennya
Karena kontennya itu kita bisa bikin cukup various ya, cukup macam-macam. Jadi misalnya gini, untuk SMM nih ya, social media management gitu ya, itu kan kadang ada yang memang orang hasilnya jadi stuck gitu aja. Gitu. Tapi kalau yang saya sejujurnya secara objektif coba bisa lihat, memang karya kita sih lumayan menarik, lumayan engaging, dan kalau misalnya memang dilihat impressionnya segala juga jadi pada naik gitu. Jadi emang spesialnya di konten. Nanti aku mungkin kita juga bisa belajar ya sama Belajar sama KKN tadi. Untuk di .net sendiri Kak, SDM yang mumpuni buat masuk di kerja di .net itu yang dicari tuh yang apa Kak? Yang paling dicari? Yang mau disiksa. Yang paling disiksa. Takut. Ya harus. Tapi maksudnya gini, ya saya sudah, kami gitu ya, kami udah pegang company, atau saya juga punya company lain gitu, jadi kita juga udah jalanin dari bertahun-tahun. Digital itu cuma pada akhirnya kan cuma bentuk yang berbeda, tapi sebenarnya culture segala macam itu kan memang kurang lebih, kalau misalnya memang kita udah sustain punya company, kita kurang lebih tahu bahwa yang kita pengenin SDM-nya kayak gimana. Gitu. Dan kalau misalnya bikin ini yang so-called startup atau segala macam, digital itu kan hanya casingnya doang digital. Tapi yang tetap yang pasti dicari kan orangnya punya skill yang oke, punya wawasan yang luas, dan bisa updating. Gitu. Jadi kalau ditanya ya SDM-nya seperti itu gitu. Dia skillful dan dia juga bisa tetap mau belajar sama update sama apa yang terjadi. Itu sih. Oke. Bapak kan tadi udah punya ibaratnya kualifikasi lah untuk SDM yang Bapak ini. Nah kalau misalkan Bapak sendiri nih untuk menjaga SDM yang udah ada di perusahaan Bapak, itu kira-kira seperti apa? Gimana cara Bapak gitu untuk tetap menjaga mereka? Sebenarnya sih gini, di samping apa tuh namanya, imbalan yang sesuai gitu ya, gajinya nggak rendah-rendah amat gitu ya, juga suasana gitu. Banyak yang, jadi basically gini, dari perusahaan-perusahaan yang saya pegang itu kalau oke lah, favoritisme ada gitu, tapi biasanya kalau orangnya nggak celeng-celeng amat, sampai sekarang itu pegawai-pegawai masih kontakan sama saya gitu. Itu juga nggak bisa dipungkiri dari suasana kerja ya. Saya cenderung result oriented, saya nggak terlalu banyak malah melototin orang gitu, dan itu bisa bikin suasana yang nyantai lah gitu ya, nyaman betul. Terus juga ya memang sebenarnya yang penting kan juga kita harus terus-terusan bisa ngobrol sama mereka gitu. Karena setiap hari juga punya masalah lah gitu. Ya saya ngintip tadi pertanyaan, kalau misalnya performanya nggak oke segala macam, ya pasti kita biasakan aja ngobrol gitu. Kenapa sih jadi kacau gini, gimana gitu ya. Ya basically sih seperti itu gitu. Yang menarik gini, karena memang kita masing-masing punya kesibukan masing-masing gitu ya di setiap partner. Kita ini bukan perusahaan yang ditongkongin. Jadi kalau kamu lihat anak-anak di sini, rata-rata presence-nya dari kami itu ya mungkin 50% dari jam kerja. Mereka kan mereka jalan sendiri gitu loh. Jadi ada semacam kebebasan dan keleluasaan, tapi juga ada tanggung jawab. Maksudnya itu memang pada saat interview kita udah bilang gitu, di sini in a way you have to decide what future gitu. Seperti yang tadi saya bilang gitu, saya result oriented gitu. Saya nggak akan bilang kamu mesti kerja jam berapa, apa yang mesti lo kerjain, gimana ini. Kita bilang oke, hari ini nyampe nggak ini, ya udah. Hari ini kenapa nggak nyampe gini, ya udah di fix gitu. Karena masih gitu.
berarti emang cukup fleksibel juga ya Kak, tapi yang penting emang tanggung jawab. yang Ya walaupun suka iya. Menurut Pak Kris sendiri Pak, gimana sih Pak cara jadi pemimpin atau leader yang hebat dan menjaga anak-anaknya gitu, biar betah gitu, biar nyaman di kantor gitu. Cara Bapak sendiri tuh kalau cara saya sih ini beda ya, saya pribadi ya. Iya, Kalau iya. pribadi Menurut Pak saya, Kris. saya mesti pintar-pintar menempatkan diri. Karena iya. itu kamu jadi bos, tapi kamu juga harus jadi teman, gitu ya. Ini not in so much kayak company saya yang sebelumnya, yang satu lagi. Kalau company saya yang satu lagi itu orang sampai bisa cerita masalah pernikahannya segala sama saya, ribut sama bapaknya juga ngobrol sama saya. Kalau ini nggak terlalu gitu. Jadi maksudnya cara menempatkan diri lah gitu ya, gimana. Terus memang definitely kalau leader itu kan memang not necessarily harus, saya nggak setuju kalau posisinya nge-fix gitu. Kadang-kadang kita mesti di depan, kadang-kadang kita mesti di belakang, kadang-kadang kita mesti di atas, kadang-kadang mesti di bawah gitu. Kayak itu secara filosofis seperti itu, dan itu yang memang contoh yang baik lah ya. Walaupun saya nggak bisa bilang saya yang leader yang baik ya, karena kadang-kadang saya lebih capek juga ya, ada masanya gitu orang-orang juga wajar sih Pak ya. Oke, nextnya aku mau nanya soal, pasti kan setiap startup tuh pasti ada ups and down-nya ya Pak. Ya. Ada perubahan-perubahan yang emang harus dilakukan gitu. Ya. Nah, ketika startup Bapak melakukan perubahan, hal apa yang paling Bapak pertimbangkan? Pasti gini, kalau perubahan pertama pasti kenapa mesti berubah, dan mostly pasti berkaitan dengan performa company ya. Jadi contohnya nggak ada profit atau nggak ada perbaikan sales atau apa gitu ya. Nah setelah itu pasti baru disangkutkan dengan apakah perubahan itu bisa bikin solve the problem apa enggak gitu. Bodoh aja itu kamu melakukan perubahan tapi nggak memecahkan masalah gitu ya. Nah ya pasti yang pertimbangkan ya secara corporate dan juga secara corporate kan macam-macam nih, dari salesnya, dari marketingnya, dari finance-nya segala macam, dan nggak kalah penting dari pegawai gitu. Apakah itu nyusahin apa enggak gitu. Jadi kayak kalau contoh nih, kita sekarang lagi mikir apakah kita mesti shift office apa enggak gitu. Ya, oke, shift office, tapi implikasinya kemana nih, salesnya naik apa enggak, terhadap cost lebih efisien apa enggak, tapi juga terhadap karyawan nih nyaman apa enggak kalau misalnya kita pindah kantor dan segala macam gitu. Nah, itu hal yang mesti dipertimbangkan gitu. Terus pertanyaan selanjutnya nih Pak, di .next sendiri ada nggak sih Pak kegiatan rutin yang dilakukan buat menjaga chemistry antar karyawan sama leadernya gitu Pak? Dulu ada, sekarang enggak gara-gara pandemi ya. Oh iya gitu. Jadi kalau dulu biasanya apa? suka dinner bareng gitu. Ya udah sekarang udah jarang gitu ya, karena emang itu kepotong pas lagi pandemi ya. Ini kan di rumah semua jebret gitu ya. Terus kadang agak susah, kayak contohnya dulu kita mau lakuin setiap awal minggu tuh review meeting gitu, susah juga untuk dilakuin gitu. Jadi kalau misalnya rutinitas sih ya udah paling di kantor, kalau enggak ya meeting bareng gitu, itu susah. Dan saya ingat di kantor saya dulu juga kita mau ngadain dulu ada idealisme awal tiap hari Senin itu kumpul kantor, terus salah satu karyawan present something gitu. Wah itu cuma jalan berapa lama, berapa bulan, terus habis itu udah. Karena memang ada kesibukan macam-macam gitu. Jadi memang kalau untuk dibilang itu sih
Nggak bisa kena toh pada kantor yang satu itu pada akhirnya divisi-divisi sendiri yang bikin kegiatan-kegiatan kita kalau misalnya bisa ikutan tapi kalau misalnya ini Oke. ya susah. Nah, tadi kita kan juga udah ngobrolin tentang company yang Bapak yang ada di startup ini gitu. Nah, menurut Bapak sendiri, apakah company yang Bapak buat untuk startup ini itu udah fits in di karyawan Bapak sekarang gitu? Di SDM-nya? Enggak. Alasannya mungkin kenapa Pak? Udah apa? Udah fix ya? Iya, maksudnya udah cocok gitu. Oh, enggak, karena pasti proyeksinya kita harus selalu mikir ini harus bakal berkembang. Iya. Karyawannya juga harus berkembang, baik dari jumlah dan dari skill. Iya. Dan even though mereka yang ada di sini juga harus terus diupdate. Gitu. Jadi di company saya yang satu lagi itu saya punya kebiasaan ngeluarin karyawan yang udah mentok. Karena buat saya ya jadi contoh pas lagi itu ada satu chief editor sama saya panggil, saya bilang lu udah gimana sekarang, udah emang mapan gini lu kapan mau keluar gitu. Kenapa saya keluar? Ya lu ngapain lu di sini bakal begini terus gitu. Saya challenge gitu. Karena menurut saya gini, pada saat nanti kamu juga bekerja di satu tempat, kamu ngerasa fix, kamu ngerasa fit, itu kamu mesti mempertanyakan diri kamu sendiri gitu. Kalau gue udah nggak bisa berkembang, ngapain lagi gitu ya. Jadi itu yang saya tanyain sama dia gitu, dan akhirnya dia mikir terus bulan berikutnya dia resign. Saya lupa sebulan atau 2 bulan. Sekarang dia kerja di MD, jadi chief editor. Kemarin dia kirim foto dia lagi syuting di Jogja, syuting video klip segala macam gitu. Terus ada juga orang event, orang lapangan sama. Saya bilang dia dekat sama saya, harus nanya gitu, Pak, saya sekarang menurut Bapak musiknya gimana? Udah oke, posisi udah oke ya segala macam. Saya bilang ya udah keluar aja gitu. Dia bentar ya, sebelum pandemi itu kurang lebih sekitar 6 tahun yang lalu saya lagi liburan di Jogja, dia maksa ketemu saya. Dia udah punya perusahaan, dia udah punya rumah, dan dia juga bilang ya kalau pada saat itu saya nggak nendang dia masih begitu aja kerja sama orang gitu loh. So jadi basically menjawab pertanyaan kamu, ya saya pasti bisa bilang enggak, karena company pasti bakal berkembang terus ya, nggak mungkin bakal fix gitu. Dan ini sekarang berapa kita punya karyawan ballpark ya sekitar 6-7 orang gitu. Saya nggak akan merasa itu bakal cukup gitu, karena toh idealnya ya bakal nambah terus orang gitu loh. Dan saya pun juga nggak akan berhenti, maksudnya ya pada akhirnya saya cita-citanya saya masuk kantor lah. Berarti emang nggak boleh stuck di zona nyaman juga ya, Pak, harus di-upgrade terus ya. Kamu bisa menemukan zona nyaman secara company tapi nggak secara pribadi. Karena kalau kamu secara pribadi artinya ya itulah. Oke deh. Sebelumnya terima kasih banyak ya Kak. Kasih banyak Pertanyaan ya, dari Pak. kita sih udah cukup gitu aja. Sangat-sangat menjawab banget. Dan aku juga minta makasih banyak buat Bapak udah nyempetin waktunya untuk ngobrol sama kita, untuk kita tanya-tanyain tentang perusahaan Bapak. Karena kita juga tahu kalau sebenarnya Bapak sibuk. Iya. Makasih sama yang itu tadi. Iya. Ibu Stay. Kasih. Oke deh Pak, kalau gitu mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Ya, ya. boleh. Mampir aja. Bye guys. Makasih Pak Kris. Yuk, thank you.